lagi dan lagi. Aduh, kadang tuh saya kayak nggak habis pikir ya. Mungkin ada lah kalau seminggu tuh 4 kalian. Seminggu 4 kali tuh pasti itu. 4 kali lebih lah bahkan itu orang tuh pengguna Android ya, khususnya Android, iOS, iPhone juga termasuk. Tapi kebanyakan itu pengguna Android itu ngeluh ke saya tentang baterai. Iya. Jadi baterai dari smartphone mereka, dari HP mereka tuh kebanyakan tuh ngembung, belembung gitu kan. Jadi udah bengkak gitu baterainya itu. Dan di situ saya bakal bahas nih, karena saya saking pegelnya karena banyak banget keluhan. Itu kan sebenarnya masalah yang seperti itu kan bisa diatasi ya, bisa diantisipasi. Tapi kalau kita nggak tahu caranya ya kemungkinan besar ya itu bakal terjadi pada kita. Jadi baterai HP itu bakal melembung. Jadi belum ada 1 tahun nih kita pegang HP, tiba-tiba baterainya udah melembung gitu kan, udah besar. Nah di situ nanti saya bakal bahas apa aja sih penyebabnya dan kenapa kok bisa kayak gitu dan gimana cara ngatasinya, nanti kita akan saya bahas. Jadi kalau kalau baterai HP itu udah ngelembung ya, udah besar, kondisi fisiknya, pokoknya udah ngelembung lah tuh. Itu saya pastikan tuh sudah rusak yang jelas. Semua mungkin udah tahu lah kalau itu rusak jelas. Itu ciri yang pertama, baterai rusak itu melembung, dan yang kedua tuh dia boros. Nah, kalau udah boros juga itu berarti baterai itu udah bisa dikatakan ya rusak lah, boros. Tapi ada juga sih yang baterainya nggak rusak tapi boros, tapi mungkin itu memang dari kapasitas baterainya kecil ya, kayak Samsung lama itu kan masih 3000-an mAh itu ya mas. Ya boros kalau dibandingkan dengan HP-HP sekarang yang kapasitasnya 5000-an mAh lah. Tapi kalau untuk yang 5000 mAh tapi sehari ngecasnya 2 kali itu termasuk boros. Dan kalau udah boros banget itu sudah termasuk sudah bisa dikatakan baterai itu rusak kawan-kawan ya. Apalagi kalau udah melembung tuh, nih banyak banget yang ngeluh. Kenapa kok bisa melembungnya? Jawabannya tuh sebenarnya ada di kalian sendiri. Jawabannya penggunaannya kayak gimana tuh? Ngecasnya kayak gimana tuh kalian tuh? Tuh. Jadi yang terutama tuh ada di charge-nya, ada di charger. Jadi teman-teman semua ya, mohon diperhatikannya, tolong diperhatikan. Jadi kalau buat kalian yang masih sayang sama handphonenya, biar nggak pingin lah kalau baterainya itu cepet rusak, apalagi bahkan sampai ngembung, tolong diperhatikan cara ngecasnya kawan-kawan ya. Yang terutama, apalagi kalau sampai charger yang orinya, yang bawaan pabriknya itu sudah rusak ataupun sudah hilang. Itu yang terutama tuh. Itu jangan sampai kalian tuh salah pilih charger. Misal kalian punya handphone nih kan ada casan ori tuh bawaan pabrik ya kan. Nah itu rusak misalkan tuh. Kalian beli itu kalian jangan sampai salah pilih charger. Karena kalau sampai kalian salah pilih charger, yaitu konsekuensinya bakal ada kerusakan di baterainya. Nah terus pertanyaannya, gimana dong cara milih charger yang bagus? Ini kawan-kawan ya. Kalau charger ori, bawaan pabrik, bawaan handphone itu jelas dipastikan itu sudah bagus lah, sudah memenuhi standar SNI. Tapi kalau charger yang kalian beli di counter-counter, atau kita bisa sebut charger KW lah, itu kalian jangan asal pilih juga. Oke, nggak apa-apa KW, tapi harus berkualitas teman-teman ya, harus bagus. Ciri-ciri charger yang bagus kayak gimana mas? Nah ini saya kasih tahu nih. Ini yang paling mudah aja ya, yang paling mudah orang analisa. Charger yang bagus itu yang bobotnya berat. Itu paling gampangnya itu. Saya saya kasih keterangan yang mudah aja lah, yang maksudnya mudah dicerna gitu. Jadi yang bobotnya tuh berat. Kalau charger yang bobotnya berat itu jelas bagus itu. Tapi kalau charger yang enteng kan ada tuh, yang enteng banget. Saya ada charger. Ini mumpung ada charger nih. Ini saya punya charger nih.
Nah kalau misalkan bobotnya berat, kayak ada bobotnya nih, itu bagus. Kalau enteng, enteng banget kayak nggak ada bebannya sama sekali, itu jelek kawan-kawan. Tuh. Jadi yang faktor penyebab yang pertama yang menyebabkan baterai HP rusak ya, yang menyebabkan baterai HP kembung itu dari cara kita ngecasnya gimana itu. Terutama buat kalian yang casan aslinya, casan orinya itu udah hilang. Ya, ini jangan sampai salah pilih charger gitu. Oke, kalian nggak bisa beli charger yang ori karena dikarenakan mahal harganya. Pakai yang KW ya nggak apa-apa. Yang bilang nggak boleh siapa? Nih, jadi gini, saya ini ngomong, mau saya berulang kali saya katakan saya itu ngomong, saya bicara tuh berdasarkan pengalaman. Jadi nggak asal jeplak aja. Gak apa-apa pakai charger KW, yang penting berkualitas, ada kualitasnya, ada mereknya gitu kan. Dia yang pertama tuh yang paling gampang banget tuh dia berbobot, itu bagus. Tapi kalau udah enteng, itu dipastikan jelek kan kawan. Terus yang kedua, charger yang bagus itu kawan-kawan ya. Charger yang bagus itu dia memiliki sistem otomatis off. Tahu nggak sistem otomatis off itu? Jadi misal kita ngecas HP kita nih, kita ngecas HP kita biarin aja nih, kita tinggal sampai 100% penuh. Ketika sudah 100% penuh, nah charger yang bagus itu akan secara otomatis memutuskan arus. Nah jadi arus itu udah nggak ngalir lagi ke handphone. Jadi safety itu baterainya tuh aman. Itu charger yang bagus yang punya atau yang memiliki sistem otomatis off. Tuh ya kan kawan ya. Kalau yang biasa atau yang jelek ya, dia nggak punya sistem otomatis off. Jadi begitu kita ngecas HP nih, ya walaupun udah 100% atau 200%, tetap ngalirin arus terus. Jadi baterai itu diisi terus walaupun udah penuh. Ya apa hasilnya ya? Baterai itu bakal cepat rusak gitu. Jadi jangan salah pilih charger. Dan yang punya otomatis off dan charger yang punya sistem otomatis off itu biasanya, bukan biasanya, pasti ketika kita ngecas HP nih sudah penuh, sudah 100% tuh kan dia secara otomatis mutusin arus, mutusin daya ya kan. Kita pegang lah tuh, ini masih kondisi ngecas ya, misalnya masih kondisi ngecas dan sudah 100%, kita pegang nih adaptornya, kita pegang gini, kita rasain kalau dia dingin, chargernya dingin, bagus tuh, berarti memang arusnya terputus secara otomatis. Tadi sudah tidak ada arus yang ngalir di sini. Tapi kalau HP sudah 100%, sudah penuh, kita pegang nih adaptornya, kok panas, jelek itu berarti. Berarti masih ada arus yang ngalir ke handphone kalian, gitu kawan-kawan ya. Ya itulah yang salah satu faktor yang menyebabkan baterai HP itu cepat rusak, bahkan belembung, tuh kan. Ya gimana nggak rusak, gimana nggak belembung, orang ngecasnya aja salah, cara ngecasnya aja salah. Apalagi pakai casan yang biasa kan, handphone baterai sudah penuh tetap dialirin cas terus, ya rusak baterai lama-lama gitu. Itu secara logikanya seperti itu ya kan. Nah terus penyebab efek yang ditimbulkan apa nanti ketika baterai kembung? Banyak kawan-kawan ya. Ketika baterai HP sudah kembung, nah ini kan nih misalnya HP ini, ketika baterai HP sudah kembung nih, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama ya, antara backdoornya ini yang terangkat kedorong tuh, yang kedua LCD-nya yang kedorong ke depan ke atas. Kalau backdoor yang kedorong, backdoor yang kalah, oke lah, rusak backdoor, rusak casing, kita masih bisa beli. Tapi kalau LCD-nya yang kedorong, LCD-nya yang ngangkat,
Itu gimana? Sampai putus fleksibelnya. Kita ganti LCD. Dan jelas biayanya lebih mahal. Ya kan? Makanya kalian kalau nemuin HP kawan kalian atau siapa lah gitu yang LCD-nya ngangkat, kok ngangkat nih, atau backdoor yang ngangkat udah nggak rapat lagi, itu bisa dipastikan HP itu baterainya kembung kawan-kawan. Itu. Jadi itu banyak banget itu keluhan-keluhan dari para pengguna Android. Jika saya kayak nggak habis pikir gitu, kok bisa mereka kayak gini. Tapi kalau selama kita masih pakai charger yang ori, itu saya rasa ya, saya jamin itu pasti aman. Tapi kalau yang originalnya sudah hilang, sudah rusak, kita boleh pakai KW boleh, tapi yang bagus. Jangan yang harga 25 ribuan itu jangan. Saya tidak rekomendasi sama sekali ya untuk charger KW yang jelek. Kalau yang bagus sih nggak masalah. Jadi terutama dari cara penggunaan charger itu sangat mempengaruhi kesehatan baterai, ya kan kawan ya. Jadi itu perlu diperhatikan memang. Dan yang kedua yang buat ini tanpa sadar, ini sering kita lakukan tapi tanpa disadari ya. Tanpa sadar tapi sering kita lakukan. Yang kedua itu kita pakai charger yang fast charging, yang fast ya, fast charging. Pengisian dayanya di bus, ngebut lah. Kita ngisi daya, kita ngecas handphone, sambil ngecas tuh sambil main game. Main game ya terutama. Kalau untuk dimainkan ini nggak masalah, nggak apa-apa. Kalau untuk main biasa, kita mainkan biasa sambil ngecas nggak masalah. Tapi kalau dicas, apalagi pakai yang fast charging terus sambil main game, nah itu juga yang bisa menyebabkan baterai jadi cepet rusak, bahkan belembung. Itu kawan-kawan ya. Ya nggak apa-apa dimainin untuk sekedar mainan, dicas sambil mainan, ya nggak apa-apa. Kalau untuk sambil game ya itu, ya gimana nggak kita ngecas, kan? Kita ngecas tuh di sini sudah panas, di HP kita tuh sudah panas. Ditambah kita main game, kita siksa dong HP, baterai lah yang jadi tumbalnya, ya kan? Jadi itu kawan-kawan ya untuk baterai. Kalau kalian nggak mau baterai kalian cepat rusak atau pengen awet baterainya, diperhatikan cara ngecasnya dan coba dicek casan kalian tuh sudah punya sistem otomatis off atau belum. Dan itu yang ketiga juga, kalau mau ngecas boleh sambil main boleh, tapi kalau untuk sambil ngegame no, itu saya nggak rekomendasi sama sekali ya kawan-kawan ya. Dan mungkin itu aja kawan-kawan ya pembahasan kita kali ini. Sekali lagi saya ngomong ini sesuai berdasarkan dengan pengalaman gitu. Jadi nggak asal jeplak. Mungkin video ini, semoga dengan video ini bisa menambah pengetahuan kalian. Dan dengan sharing ini ya kita ya bisa mengantisipasi kerusakan pada handphone lah. Terutama di baterai yang kita bahas ini. Oke kawan-kawannya, mungkin cukup. Saya rasa cukup itu aja. Buat kalian yang suka video ini silahkan like, dan yang belum subscribe ya mohon dukungannya supaya saya bisa lebih semangat lagi lah untuk upload video. Dan yang punya pertanyaan itu kalian bisa tuliskan aja di kolom komentar, nanti sebisa mungkin akan saya jawab. Oke, terima kasih.